lancar kegiatannya. Selamat pagi Bapak dan Ibu semuanya. Selamat pagi Pak Putu Yas. Selamat pagi Bu Nina. Selamat pagi Pak Ibu semua. Selamat bertemu kembali di ruangan Zoom meeting Niki di angkatan ketiga hari ketiga 24 Juni 2020. Yang awali dengan mengaturkan panganjali umat. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, namo buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua, rahayu. Yang terhormat Bapak Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, Bapak dan Ibu narasumber, Pak Putu yang sudah hadir pada kesempatan yang berbahagia ini, Bapak dan Ibu peserta diklat yang kami hormati, yang berbahagia pada hari ini, kami sampaikan kepada Bapak narasumber untuk peserta kita pada hari ini, itu semuanya ada 96 orang yang terdiri dari guru TK, SD, SMP, dan juga Bapak Ibu Kepala Sekolah yang sudah hadir, walaupun pada jam 9 ini belum kesemuanya hadir, sambil jalan kita akan tunggu Bapak narasumber. Pada hari yang berbahagia ini, mari kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Ida Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa. Kita selalu memohon kehadapan beliau, semoga pelaksanaan diklat pada hari ini bisa berjalan lancar sesuai harapan kita semua. Sebagai wujud syukur dan implementasi pendidikan karakter, mari kita awali dengan doa bersama dulu, Bapak dan Ibu. Doa dimulai. Doa selesai. Bapak dan Ibu yang kami hormati, jadi kita sangat bersyukur, kita berbahagia ini kita sudah didampingi. Jadi Bapak narasumber kita yang kita undang pada hari ini sudah siap mendampingi Bapak dan Ibu. Saya perkenalkan dulu kurikulum vitae beliau. Jadi kalau tak kenal tak sayang, kata kalau tak sayang tak cinta dalam kapasitas beliau sebagai narasumber hari ini. Jadi wajib kita mengenal beliau supaya interaksi berjalan lancar nantinya. Beliau adalah putra pribumi Karangasem. Nama beliau adalah Bapak Ibu Eka Yasdika, SPD MPD. Beliau lahir di Karangasem pada tanggal 14 Juli 1986. Alamat rumah beliau, jadi beliau tinggal keseharian di Jalan Bakung 11, nomor 23, Desa Kesiman, Kertalangu, Denpasar. Beliau mengajar di SMK Negeri 1 Manggis. Bapak dan Ibu, alamat kantor beliau mungkin tidak asing bagi Bapak dan Ibu di Jalan Raya Antige, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem. Jabatan beliau adalah sebagai Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum. Mohon maaf, jika ada gangguan sedikit. Kemudian pengampu mata pelajaran, yaitu Guru Produktif Tata Boga. Bapak dan Ibu yang saya hormati, jadi prestasi beliau, pengalaman di organisasi beliau tidak kalah dengan Bapak Ibu narasumber yang lain, yaitu yang pertama sebagai Sekretaris Warcap Gerakan Pramuka Karangasem tahun 2011 sampai 2016. Kemudian, mohon maaf Niki, ada gangguan sedikit. Kemudian yang kedua, beliau sebagai andalan pengurus Kuarda Bali masa bakti 2013 sampai 2017. Beliau juga sebagai wakil ketua Puslit Bangda Kuarda Bali tahun 2020 sampai sekarang.
Beliau juga sebagai Wakil Ketua Abdi Masgana Kuarcap Karangasem 2017 sampai sekarang. Berikutnya beliau sebagai Ketua MGMP Fisika SMK Provinsi Bali 2018 sampai sekarang. Kemudian beliau sebagai pengurus jurnal Gapri IGI Bali tahun 2020. Beliau sebagai instruktur virtual, koordinator training VCT Semio wilayah Bali. Jadi banyak pengalaman organisasi beliau. Kemudian sebagai pengalaman kedua, beliau sudah seringkali sebagai penyaji, diantaranya sebagai penyaji workshop pembuatan kelas maya di MGMP Fisika SMK tahun 2019. Beliau juga sebagai penyaji webinar IGI Bali ke-21 menyajikan materi pemanfaatan media pembelajaran kelas virtual dengan aplikasi Classroom tahun 2019. Ketiga, beliau sebagai penyaji workshop pembuatan media pembelajaran berbasis Google Sheets di MGMP Tata Boga SMK tahun 2020. Yang keempat, sebagai penyaji webinar IGI Bali pengumuman online dan publikasi surat keterangan lulus dengan tools Google dalam rangka Hardiknas tahun 2020. Bapak dan Ibu yang saya hormati, jadi sebelum tahun 2020 beliau memang sudah sebagai penyaji di webinar. Jadi jauh sebelum ada COVID-19-nya beliau sudah memang eksis di dunia maya. Terus beliau jadi di Gmail-nya Niki, alamatnya ekayasdika@gmail.com. Kemudian Facebook, kalau ada yang ingin berteman, sudah tentunya Pak Putu, teman-teman ingin berteman dengan Bapak. Sekarang sudah kenal, FB-nya Iputu Eka Yasdika. Kemudian YouTube, Yas Family Channel. Lanjut, nomor HP saya sampaikan saja, HP beliau 085 935 020 197. Bapak dan Ibu yang kami hormati, demikian perkenalan yang bisa kami sampaikan. Untuk waktu sepenuhnya diserahkan kepada Pak Putu, mohon dibantu teman-teman. Nanti saat akhir pemaparan Bapak akan ada sesi tanya jawab, baik teman-teman bisa raise hand maupun bisa tulis di chat. Kurang lebih waktu sampai maksimal pukul 11 Pak Putu, ya lebih dikit lah. Mudah-mudahan semuanya lancar karena situasi memang alam, mudah-mudahan bersahabat dengan kita sehingga semuanya berjalan lancar. Berikutnya dengan hormat kami serahkan waktunya sepenuhnya, kami silakan kepada Pak Putu untuk menyampaikan paparan materinya. Terima kasih. Terima kasih Bu Nengasari atas pemaparan kurikulum vitae. Sebelumnya izinkan saya mengaturkan pangastung kari panganjali umat. Om Swastiastu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu guru hebat semuanya, apakah suaranya didengar? Dapat didengar? Sudah jelas Pak Putu. Tinggi. Yang terhormat Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Karangasem atau yang mewakili beliau. Yang saya hormati Bapak Korwas, Bapak Pengawas, Pak Ketua KKPS, Bapak Ibu Kepala Sekolah yang hadir dalam webinar hari ini, Bapak Ibu Guru, Bapak Ibu Guru semuanya yang bisa hadir, terima kasih. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tentang merancang kelas maya dengan Google Classroom. Saya akan sampaikan slideshow-nya dulu.
Apakah slideshow-nya sudah tampil, Bapak Ibu? Bapak Ibu, apakah suara dan slideshow-nya sudah tampil? Sudah Pak Putu, sudah kelihatan deh. Suara dan slideshow sudah kelihatan, sudah muncul. Oh iya. Bapak Ibu, saya akan lanjutkan. Ya, Bu Nengasari, saya akan lanjutkan pemaparannya. Inggih. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, tadi sudah diperkenalkan tentang kurikulum vitae. Jadi saya memang asli Karangasem, tinggalnya di Denpasar saat ini. Baik Bapak Ibu, mengenai Google Classroom, mungkin Bapak Ibu semua sudah masuk dalam aplikasi Google Classroom dan sudah menginstal, yang sudah diundang oleh rekan panitia Pak Merte. Jadi seperti itu, Google Classroom ini merupakan LMS atau Learning Management System atau pengelolaan manajemen pembelajaran. Banyak ada LMS seperti Schoology, Edmodo, kemudian juga Rumah Belajar, itu termasuk LMS. Tapi LMS yang populer saat ini yang saya lihat adalah Google Classroom. Saya sudah menggunakan dari tahun 2019 Google Classroom ini, jadi sangat mudah, user friendly lah, mudah digunakan. Jadi syaratnya adalah siswa bisa menginstal di HP masing-masing. Jadi sebelum dimulai, siswanya diperkenankan dulu menginstal Google Classroom. Tinggal mengetik Google Classroom di Play Store. Memang untuk Google Classroom ini agak susah kalau diteorikan. Begini langkah-langkahnya, gitu, agak susah. Lebih bagus dan lebih enak langsung dipraktekkan. Bapak Ibu langsung melihat tutorialnya. Jadi secara umum yang akan kita bahas adalah dari Google Classroom ini membuat kelasnya, membuat absensinya, bahan ajarnya, mengupload bahan ajarnya, kemudian memberikan video atau mengupload video atau menautkan video, membuat tugas, memberikan kuis, melakukan penilaian, dan mengekspor nilai yang sudah kita berikan. Jadi garis besarnya pengelolaan dari Google Classroom seperti ini. Di samping ada menu untuk chat secara privat kepada siswa bersangkutan atau secara umum melalui fitur di forum kelasnya. Baik, langsung saja secara umum mungkin ini nanti saya akan share saja langkah-langkahnya melalui PowerPoint, tapi juga hari ini saya akan sharing melalui praktek langsung. Kalau ini dari PowerPoint-nya seperti ini, Bapak Ibu wajib memiliki akun Gmail, masuk ke Google Classroom, klik tanda plus untuk membuat kelas, mengisi dokumen buat kelasnya, kemudian create atau buat, langsung membagikan kode kelas. Nah, bagikan kode kelas ke WA peserta didik. Di bawah nama Google Classroom ini ada kode kelas. Ini diklik di Zoom, nanti muncul Zoom. Ini Bapak Ibu bisa salin ketik ulang atau copy, kemudian copy paste di grup kelasnya, di grup Bapak Ibu pada saat mengajar. Dengan sebelumnya siswa download di Google yang Bapak Ibu buat. Nah, seperti itu. Kemudian ada membuat absen, kemudian mengupload bahan ajar, baik itu dalam bentuk file PDF, file PowerPoint, file Word, bahan ajarnya. Atau Bapak Ibu, saya back dulu. Nah, langsung saja
dari pemaparan ini nanti saya akan share untuk PowerPoint-nya. Karena keterbatasan waktu, biar lebih banyak tanya jawabnya, lebih baik kita langsung menuju pada proses pembuatan kelasnya, tutorial step by step pembuatan kelasnya. Semoga dari pihak panitia juga nanti merecord pembelajaran ini atau tutorial ini, sehingga nanti bisa ditonton kembali. Saya akan share screen. Share screen Google Classroom. Share. Nah, langkah pertama Bapak Ibu ketika membuka Google atau membuka browser, web browser Bapak Ibu bisa menggunakan Mozilla, Internet Explorer atau menggunakan Chrome. Nah, di sini saya menggunakan Chrome, Google Chrome. Ketika masuk ke Google Chrome, Bapak Ibu akan masuk menggunakan akun Bapak Ibu. Bapak Ibu mungkin banyak punya akun, jadi pilih akun yang mana yang akan ditetapkan sebagai Google Classroom. Misalnya saya gunakan akun ini. Kemudian langkah selanjutnya adalah Bapak Ibu mengklik 9 titik yang ada di sebelah gambar profile. Ini untuk memulai Google Classroom-nya. Kemudian di scroll ke bawah, dicari logo Classroom. Klik logo Classroom. Ya, jadi akan muncul seperti ini. Ini karena sudah pernah saya membuat beberapa kelas sebelumnya, jadi akan begini. Tapi kalau Bapak Ibu belum pernah sama sekali, dia akan kosongan. Jadi akan muncul tanda plus di sini. Kalau melihat kelas yang sudah dibuat, di sebelah sini titik 3 ini juga akan muncul daftar kelas yang sudah pernah dibuat. Nah, untuk Bapak Ibu pengawas mungkin yang hadir di sini juga bisa membuat seperti ini. Saya diawasi oleh Bapak Pengawas SMK Pak Wayan Suwanto. Beliau juga membuat kepengawasan akademik. Jadi masing-masing pengawas punya guru binaan. Jadi laporan RPP dikirim lewat sini, lewat Google Classroom. Begitu juga dengan Bapak Kepala Sekolah yang hadir di dalam webinar ini bisa membuat juga untuk manajemen guru-gurunya. Jadi arsip untuk RPP, mungkin kegiatannya bisa. Atau Bapak Kepala Sekolah mungkin menjadi guru pendamping, masuk di sana sekaligus supervisi, masuk di kelas masing-masing. Sehingga ada kontrol. Nah, seperti itu mungkin, jadi lebih bisa balance-nya penggunaan Google Classroom. Jadi guru ada kepala sekolah masuk di sana, atau wakil kurikulumnya biasanya masuk di masing-masing kelas untuk memantau. Kemudian kita akan mulai untuk membuat kelasnya. Langkah pertama tinggal klik tanda plus di sini. Klik tanda plus. Kalau Bapak Ibu sebagai guru buat kelas. Kalau Bapak Ibu sebagai siswa gabung ke kelas. Maksudnya sebagai siswa di sini kalau mau uji coba. Jadi Bapak Ibu buat kelas, kemudian tampilan kelas. Tampilan sebagai siswa, Bapak Ibu bisa coba mungkin pinjam HP istrinya atau HP anaknya, gabung ke kelas. Sehingga sebagai siswa bayangan lah di sana. Tuh. Itu kalau untuk jadi siswa yang di atas, kalau jadi guru yang di bawah. Tinggal diklik buat kelas. Akan ada beberapa peraturan, dibaca, boleh tidak, langsung aja centang, kemudian klik lanjut. Ya. Nah di sini tampilan pertama adalah mengisi kelas-kelasnya, mau model apa nama kelasnya. Kebetulan saya di SMK sekarang mengajar produktif tata boga, jadi misalnya saya buat kelas 10 tata boga 2 gitu misalnya. Kelas 10 tata boga 2, mata pelajaran boga dasar. Ini saja diisi cukup, yang lainnya tidak usah boleh. Tapi ini misalnya saya mengisi tahun pelajaran 2020-2021. Nah, ruang boleh tidak diisi.
Kalau mata pelajaran di bawah ini tidak diisi, nanti di judul tidak muncul dia mata pelajaran. Makanya mata pelajaran saya taruh di atas. 10 Tata Boga 2, Mapel Boga Dasar. Tinggal klik buat. Ya, masih menunggu. Setelah membuat, akan muncul paling ujung di sini kelasnya. Terjadi error, mungkin terlalu kepanjangan ya. 10 TB2 Boga Dasar. Buat. Semoga mau. Ya, sudah. Nah, langsung otomatis terbuka kelasnya. Ini adalah kelas dalam keadaan kosongan, masih baru di awal. Akan ada beberapa menu yang di atas, menu forum. Ini adalah seperti di Facebook itu wall-nya atau dinding untuk berbagi kepada semuanya. Kemudian ada tugas kelas. Ini untuk membuat tugas-tugas, bahan, materi, semua ada di sini. Anggota ini untuk melihat member siapa saja siswanya. Kalau Bapak Ibu yang tim teaching, misalnya guru bahasa Bali, ada 2 orang yang mengajar, tinggal undang di sini, undang pengajar menggunakan email. Nanti terkonfirmasi di email. Seperti itu. Atau Bapak Ibu di sini juga bisa melihat siswa mana yang sudah masuk. Kalau ini daftar nilai, kebetulan belum menilai jadi kosong. Kembali lagi ke depan. Inilah tampilan awalnya. Setelah membuat kelas, Bapak Ibu langkah kedua adalah membagi kelasnya. Saya belum pernah menggunakan link, jadi saya biasanya menggunakan kode kelas. Nah, tinggal ini adalah kode kelasnya, kecil tulisannya. Tapi kalau mau di zoom, tinggal pencet yang sebelahnya, akan muncul kodenya. Ini di blok, klik kanan, copy, buka WA. Kirim ke WA ketua kelasnya boleh, atau kirim ke WA grup kalau Bapak Ibu gabung di grup kelas anak. Jadi tinggal gabung, anak-anak silakan masuk ke Google Classroom dengan kode berikut. Tapi sebelumnya menginstal dulu aplikasi Google Classroom di HP. Kalau untuk membuat tugas, saya sarankan Bapak Ibu menggunakan laptop, ya lebih leluasa, lebih powerful dibandingkan menggunakan HP. Tapi menggunakan HP juga bisa. Saya lanjutkan yang selanjutnya. Langkah pertama adalah mungkin Bapak Ibu bisa membuat topik. Nah, setelah membuat kelas, kemudian membagikan, selanjutnya adalah membuat topik. Jadi perlu diketahui Bapak Ibu, Google Classroom ini satu aplikasi bisa untuk banyak kelas. Jadi siswanya sekali install Google Classroom, kelas bahasa Indonesia, kelas matematika, semua bisa masuk di aplikasi itu dengan guru yang berbeda. Begitu juga dengan Bapak Ibu membuat kelasnya bisa berkali-kali. Untuk kelas 3, 4, 5 boleh. Baik, langkah membuat topik. Topik ini ibaratkan sebuah folder ya Bapak Ibu. Lebih memudahkan siswa untuk mencari bab-bab mana atau materi apa sesuai dengan topik yang kita bahas. Cara membuat topik, pertama klik tugas kelas. Tanda plus di sini, ini karena settingan bahasa Indonesia, settingan bahasa Inggris, create di sini biasanya. Buat, kemudian topik. Nah, klik topik. Topik, biasanya saya menggunakan topik itu berdasarkan materi. Kalau saya jadi klik topik, topiknya pertama bab 1 tentang pengelolaan peralatan memasak. Saya ngajar memasak sekarang Bapak Ibu. Dulu saya S1-nya adalah pendidikan fisika. Kemudian ada program keahlian ganda, saya ikut keahlian ganda. Jadi keahlian ganda saya ngambil tata boga. Kemudian bab 2 metode memasak. Jadi siswanya akan
teratur, ini masih bab 2 sudah. Sekarang bab 3, potongan bahan makanan. Nah, ini misalnya. Ini cara-cara membuat topik. Kemudian selanjutnya di dalam topik-topik inilah yang Bapak Ibu akan masukkan bahan ajar, PowerPoint, video, latihan soal, tugas, kemudian juga kuis, forum diskusi, boleh di sana semua masukkan di setiap bab. Ulangan harian. Sinyal nih. Masuk suaranya? Bapak Ibu, apakah masih masuk suara saya? Bagus Pak Yas. Oh, nggih, Suaranya. ampun. Karena sepi gitu takutnya lost gitu. Nanti Okay. sama pertanyaan habis sesi pemaparan nih, nggih, lanjut. Lanjut nggih. Ya, terima kasih. Jadi saya lanjutkan. Ini membuat topik-topik. Topik pun boleh bebas, tergantung Bapak Ibu maunya topik berdasarkan tugas, kumpulan tugas saja, kumpulan materi saja, atau kumpulan ulangan, kumpulan video boleh. Bebas, ini ibaratkan sebuah folder. Kalau tergantung seninya Bapak Ibu mau seperti apa. Nah, selanjutnya saya akan latihan membuat absensi. Klik buat, kemudian klik topik dulu. Saya akan buatkan tentang absensi KBM, kegiatan belajar mengajar, tambahkan. Nah, di dalam absensi ini saya akan masukkan daftar hadir atau absen. Klik buat, kemudian klik pertanyaan. Klik buat pertanyaan. Nah, pertanyaannya adalah untuk membuat absensi dengan menu pertanyaan. Gitu ya, saya ulangi pelan-pelan. Klik plus, kemudian klik pertanyaan. Ini untuk memberikan pertanyaan kepada siswa absen hari ini. Klik pertanyaannya, kemudian kita klik daftar hadir atau absensi kehadiran tanggal 24 Juni 2020. Silahkan klik absensi. Nah, pilihannya ada 2, pilihan ganda dan jawaban singkat. Kita pakai pilihan ganda. Optionnya adalah hadir. Kedua, sakit. Mungkin mungkin siswa kita sakit tapi masih bisa buka, jadi tidak bisa membuat tugas. Gitu. Jadi kita kasih option sakit. Kalau alpha nggak perlu karena tidak masuk, pasti dia tidak akan masuk online gitu ya. Jadi 2 saja. Kemudian di sebelah kanannya ini untuk semua kelas, poinnya tidak perlu poin, tidak dinilai. Batas waktu ini kita isi absennya mungkin hari ini, batas waktunya sampai hari ini tanggal 24 sampai pukul 2.59. Ya gitu misalnya. Topiknya masukkan ke absensi KBM. Boleh masukkan ke absensi KBM. Nah, seperti ini, jadi tinggal ditanyakan. Nah, dia sudah masuk ke absensi. Seperti ini tampilannya. Ini adalah tampilan guru. Kalau tampilan siswa, dia berbeda. Tidak ada forum nilai di sini. Saya akan buka, coba di sebelahnya sebagai siswa. Saya menggunakan akun yang lain. Saya gunakan akun yang ini. Saya buka Google Classroom. Jadi tampilan guru dan tampilan siswa agak berbeda. Ada baiknya Bapak Ibu melihat juga tampilan sebagai siswa. Karena siswa akan bertanya,
gimana kalau tampilannya begini Bu, tampilannya gitu. Dia akan menanyakan sehingga kita juga perlu tahu. Nah, masuk dulu saya ke kode kelas ini, kembali ke forum, buka kodenya, saya copy, sekarang buka kelas yang sebelah, saya join kelas, gabung kelas. Tinggal paste di sini, saya gabung. Jadi kalau mungkin Bapak Ibu ingin gabung, lakukan absensi, saya di WA share kodenya. Oke. Ini kode kelasnya. Bisa nanti Bapak Ibu gabung. Kemudian, nah ini sudah masuk. Ini tampilan logo merah ini, akun Google-nya ini merah, kodenya ini saya sebagai siswa. Tidak ada nilai di sini Bapak Ibu. Nah, seperti inilah akan tampilan. Di forum akan muncul Eka Yasdika memposting pertanyaan baru absensi. Bisa klik di sini. Kemudian, nah di sini ada jawaban hadir sakit. Saya hadir, klik hadir, kemudian serahkan. Klik serahkan lagi. Nah, seperti ini. Seperti ini nanti tampil aja hadir. Kemudian saya lihat di kelas harus di restart lagi. Maksudnya di refresh lagi. Apakah sudah salah satu siswanya sudah ngabsen gitu. Tinggal lihat di bagian absensi. Satu diserahkan, satu diberikan. Hadir gitu. Berarti sudah hadir satu orang ini diserahkan sudah hadir. Oh diberikan ini Pak Made Gunarte gabung ternyata Bu Widya Suari juga gabung. Nanti bisa klik di sana untuk kehadiran gitu. Nah seperti itu cara membuat kehadiran menggunakan pertanyaan. Langkah selanjutnya Bapak Ibu setelah membuat pertanyaan absensi, mungkin Bapak Ibu mengupload tugas-tugas. Makanya kemarin saya sampaikan untuk menyiapkan dokumen bahan ajar. Ya, boleh sih sebenarnya selain bahan ajar hanya sebagai latihan. Misalnya cara membuatnya seperti ini. Kembali lagi ke tugas kelas, kemudian klik buat. Kemudian materi. Jadi bahan ajar berupa PDF, dokumen, Google Doc, Google Sheet, ataupun PowerPoint lewat materi ini. Mungkin settingan bahasa Inggris material gitu. Misalnya bahan ajar garnish gitu. Silahkan cermati bahan ajar dan ringkaslah gitu. Dalam satu halaman dibuat di buku latihan. Itu misalnya. Kadang-kadang anak tidak hanya diberikan modul tapi tidak dibaca tanpa ada tagihan. Jadi kita isi aja langsung silahkan cermati bahan ajar dan ringkas dalam satu halaman dibuat di buku latihan. Itu. Misalnya seperti itu. Nah, modulnya kita tautkan, kita tambahkan atau kita gandeng. Klik tambahkan. Klik file. Nah, klik file, kemudian pilih perangkat. Nah, pilih perangkat. Di HP-nya perangkatnya, bahan ajar, misalnya saya gunakan bahan ajar dalam bentuk Word. Tinggal di-upload. Kalau bahan ajar ini kita upload di WA, kadang-kadang di WA group itu lewat begitu saja, hilang filenya ke atas, scroll ke atas mencari filenya susah. Jadi kalau di Google Classroom dia tertata rapi. Nah, sambil menunggu proses loading, setelah proses upload, nah dia akan muncul nih bahan ajar garnish.
Karena ini garnish, belum saya buat topiknya, saya buatkan topik di sini, baru topik baru. Boleh di sini membuat topik bab 4 garnish makanan gitu misalnya. Posting. Nah, di sini sudah ada bab 1, 2, 3, 4 garnish makanan, bahan ajar garnish. Nah, sudah ada. Itu caranya. Baik itu bahan ajar berupa PDF, berupa PowerPoint, boleh di sini share. Misalnya saya lagi share materi, tinggal PPT, tinggal klik tambahkan file, ambil file yang ada. Pilih perangkat, kemudian PPT-nya, yang mana size-nya lebih ringan. Anggaplah ini PPT. Nah, Google Classroom-nya saya share di sini coba. Slideshow-nya saya share. Open. Upload. Ya. Bapak Ibu cara proses menguploadnya. Begitu juga bisa mentautkan video. Tapi sebaiknya jangan video yang sudah jadi kita tautkan, agak berat dia. Lebih baik tautkan video yang ada di YouTube. Atau Bapak Ibu punya video pribadi, upload ke YouTube, nah kemudian search di YouTube untuk ditautkan. Itu bisa juga. Ini perlu menunggu proses. Masih ya. Silakan Bapak Ibu join, di sana juga saya share PowerPoint step by step Google Classroom. PowerPoint-nya saya share. Nah, sudah PowerPoint, kemudian topiknya saya masukkan garnish lagi, kemudian posting. Selanjutnya, ini sudah ada 2, bahan ajar dan PPT. Selanjutnya saya akan memasukkan video. Video itu termasuk kategori bahan ajar ya, media pembelajaran maksudnya. Jadi di sini saya masukkan ke material ya, video praktek garnish gitu. Judulnya. Baiknya diisi judul, kemudian tambahkan. Nah, tinggal klik YouTube. Nah, akan muncul seperti ini, searching. Bapak Ibu ketik video yang ingin di anak-anak tonton. Praktek garnish, misalnya garnish atau hiasan makanan dari buah tomat. Dia akan men-search. Ya, cari yang waktunya paling singkat. Cara membuat garnish bunga mawar dari tomat. Nah, ini diklik. Kemudian tambahkan. Tidak cukup satu video, boleh tambahkan lagi video yang lain. Garnish dari mentimun. Cara mudah membuat garnish dari timun. Nah, ini dia pakai 2 menit waktunya. Tambahkan. Jadi video-video ini bisa ditambahkan. Jadi anak-anak akan terfokus dengan video yang kita hendaki. Apalagi situasi pandemi seperti ini, praktek boga tidak bisa di sekolah, jadi kita kirim video-video yang sederhana, jadi anak-anak yang bisa praktek di rumah dengan menggunakan bahan yang ada di rumah. Setelah itu topiknya adalah garnish, posting. Nah, sudah ada 3 bahan ajar, maksudnya 3 ada media, baik itu bahan ajar, PowerPoint, dan video. Selanjutnya kita sebagai siswa mau melihat apa sih, gitu. Seperti apa tampilannya. Ini refresh dulu. Ini sekarang saya masuk selaku akun siswa. Masih loading. Ya sudah, kemudian masuk ke dalam kelasnya.
ini kelas sebagai siswa, oh sudah ada memposting materi. Kayasdika memposting materi PPT, Kayasdika memposting materi video. Sudah kelihatan track record-nya itu. Selanjutnya masuk ke tugas kelas. Untuk melihat modul-modul media-media yang dibagikan oleh guru. Nah, seperti ini tampilannya. Ada 2. Jadi ketika video diklik, lihat materi, nah tinggal diklik ini, langsung memutar videonya. Seperti itu tampilannya. Coba back, saya lihat anggota. Ada beberapa mungkin sudah join. Oh, sudah banyak. Ada, oh ini sudah ada banyak yang join. Siswa dari Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya tugas kelas. Tugas kelas berikutnya, setelah kita membuat bahan ajar, video, absensi, sekarang kita membuat tugas. Ibaratkan boleh dibilang Google Classroom ini adalah media untuk mengkolek atau mengumpulkan tugas-tugas siswa. Terkadang kita juga oleh atasan disuruh membuat melaporkan bukti-bukti bahwa kita sudah mengajar daring. Jadi dengan Google Classroom ini akan terkumpul nanti di Google Drive, nanti akan saya perlihatkan. Selanjutnya kita buat tugas. Caranya klik tugas kelas, kemudian klik buat. Ada 2 tipe tugas di sini, tugas dalam 3 jadinya ya, bisa dalam bentuk tugas, tugas kuis dan pertanyaan. Ini ketiganya adalah model tugas, tapi dengan berbagai mode. Yang pertama dengan mode tugas ini, klik tugas. Klik tugas ini adalah modelnya seperti IC. Seperti contohnya misalnya tugas 1 atau tugas garnis. Petunjuknya silahkan kerjakan latihan IC halaman 20 bagian B, gitu misalnya. Ataupun tugasnya adalah misalnya juga langsung ke pertanyaan. Silahkan kerjakan di buku latihan. Ini hanya instruksi ya. Nomor 1 atau 1, 2, 3 dan seterusnya. Di petunjuk ini langsung isi soal. Kemudian poinnya 100, batas waktu. Nah, ini kita enaknya di Google Classroom ada batas waktu. Jadi siswa ada deadline kapan harus ngumpul. Kalaupun terlambat dari batas waktu yang ditentukan, siswa tetap bisa mengumpul. Cuma ada keterangan late atau keterangan terlambat. Si A terlambat gitu. Klik batas waktu, mungkin kita berikan tanggal 30 sampai waktu detailnya pun bisa kita buat di sini. Topiknya masuk ke garnis boleh. Karena ini tugas garnis. Rubrik tidak perlu, ini rubrik yang lebih detail lagi. Karena seperti kalau melukis itu ada rubrik keindahan, kerapian, teknik. Lebih banyak penilaian yang diisi. Ini lebih simpel tanpa perlu diklik rubriknya. Ini tinggal ke semua kelas. Internet tidak stabil. Mudah-mudahan masih nyambung. Klik tugaskan. Kalau masih nyambung nih ya. Masih nyambung. Sudah diserahkan, sudah diberikan kepada 12 siswa gabung. Sudah 12 siswa sudah gabung, kemudian belum ada yang menyerahkan sama sekali karena baru saya buatkan tugasnya. Kita lihat sebagai tampilan siswa untuk menjawab tugas ini. Untuk menjawab tugas ini kita lihat sebagai siswa, klik di sini, klik tugas kelas.
belum muncul karena belum di-refresh. Ya, refresh dulu. Nah, ini akan ada tampilan yang berbeda warnanya, Bapak Ibu. Ada yang ini belum pernah diklik. Tinggal diklik tugas garnish yang saya baru berikan. Kemudian lihat tugas. Ini muncul judulnya, kemudian petunjuk. Silakan kerjakan latihan IC, atau silakan kerjakan di buku latihan soal berikut. Boleh seperti itu modelnya. Komentar kelas ini apabila ada pertanyaan yang tidak dimengerti. Misalnya, apakah dibuat soalnya lagi, Pak? Gitu misalnya. Semua siswa akan melihat komentar kelas ini. Kirim. Gitu. Atau secara pribadi boleh di sini komentar. Nah, bagaimana cara mengumpulkan tugas ini? Poinnya sudah kelihatan 100 poin. Nah, caranya adalah kita anak-anak setelah menulis di buku latihannya, kemudian dia foto dengan arah tegak lurus buku latihannya, kemudian setelah difoto, tersimpan di HP-nya, buka aplikasi Google Classroom, masuk ke tugas garnish. Kemudian klik tambah, ini tampilan siswa ya, klik tambah atau buat. Nah, karena itu dalam bentuk file, jadi klik file. Kalau anak-anak membuat tugasnya di Google Dokumen atau online buatnya, klik dokumen. Ataupun klik gambar boleh. Saya klik file aja. Kemudian masuk ke perangkat Anda. Nah, selanjutnya ambil foto. Nah, kebetulan anggaplah foto ini sebuah foto tugas. Saya upload. Karena tugasnya panjang, 2 lembar, jadi saya tambahkan lagi filenya. Boleh, tidak harus 1. Ini misalnya saya tambahkan saja. Nah, seperti ini. Ini ceritanya tugas 1, tugas 2, atau lampiran 1, lampiran 2. Tinggal upload. Gue proses upload. Kemudian setelah upload ini, masih menunggu. Padahal filenya kecil. Ya, sudah tugas terupload. Bapak Ibu yang sempat masuk di forum di kelas saya ini boleh mengirimkan tugasnya dalam bentuk foto. Kirim tugasnya gitu. Setelah begini, ini belum nyampe di gurunya karena Bapak Ibu belum menyerahkan, siswa belum menyerahkan. Ini baru mengupload saja ke cloud, ke awan gitu. Tapi belum diserahkan. Tinggal klik serahkan. Lagi ada pertanyaan, apakah akan dikirim? Iya, serahkan. Nah, setelah menyerahkan, siswanya biasa komentar di sini. Bapak, saya sudah mengirim tugas. Mohon diperiksa. Terima kasih. Begitu. Oke, jadi ini privat. Komentar pribadi ini privat. Hanya guru dan siswa yang tahu. Kita lihat sebagai guru sekarang. Sebagai guru, sudah ada 2 yang menyerahkan. Dari 13 siswa jadinya. 11 tambah 2. 13 siswa, 2 sudah diserahkan. Nah, kita lihat. Ini tampilan sebagai guru ya. Warna kuning logonya ini sebagai guru. Karena ada nilai di sini guru. Sekarang kita lihat. Nah, udah ada Bu Widya Suwari, Bu Luh Eka Sawitri, dan Pak Made Gunarte yang mengirimkan tugas. Coba saya cek tugas saya dulu. Ini sudah, jadi ini akan diklik Bapak Ibu. Jadi memang disinilah dibutuhkan kesabaran Bapak Ibu untuk memeriksa satu persatu. Nah, ini tugasnya sudah saya periksa, bla 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 bla. Kemudian isi nilai. Misalnya 80, 90 misalnya nilainya bagus. Kita komentari. Yas
Ya, sudah bagus. Cuman diperbaiki bagian ini gitu misalnya. Ya, jadi ini ada personality lebih guru dengan siswa karena ada komentar disebutkan namanya gitu. Kemudian posting. Nah, gitu misalnya. Setelah diposting, kalau ini memang sudah final tanpa ada dikembalikan lagi, ini bisa dikembalikan dibolak-balik gitu. Perbaiki, kirim lagi, perbaiki, kirim lagi. Kalau ini sudah final, apakah anak ini akan perlu diberitahu bahwa dia dapat tugasnya nilai sekian, tinggal klik kembalikan di sini. Jadi ini penilaiannya, asesmennya terbuka, siswa tahu. Kalau belum dikembalikan, tidak masalah, guru tahu, tapi dia dalam bentuk draft masih. Tidak masalah kalau tidak dikembalikan. Artinya sudah dinilai. Kalau mau dikembalikan, klik kembalikan. Enaknya lagi Google Classroom ini notifikasi atau pemberitahuan itu bisa lewat email. Apapun tindakan kita, di email itu akan ada pemberitahuan, notifikasi bahwa oh Pak ya sudah memberikan nilai. Gitu. Dia akan buka Google Classroom-nya. Nah, kita lihat dari posisi siswa. Sekarang posisi siswa kita lihat karena sudah Pak Yas ini sudah memberikan nilai dan sudah mengembalikan. Kita lihat tugasnya. Lihat tugas. Nah, ini tugas garnis. Si siswa ini sudah melihat dia, sudah dikomentari, kemudian sudah ada nilai, ini muncul nilai. Nah, muncul nilai. Itu, jadi memang harus satu-satu ngeceknya. Nah, ini siswa yang sudah masuk, sebenarnya Bapak Ibu juga bisa mengklik di sini, misalnya langsung kasih 100, klik kanan, kembalikan, gitu, boleh seperti itu. Tapi ini tidak melihat jawaban siswa jadinya. Sebaiknya tidak diikuti cara seperti ini. Misalnya seperti ini. Tinggal melihat fotonya saja, kemudian kasih nilai 85 gitu misalnya. Kembalikan. Ini cara cepat, tapi sebaiknya periksa dulu kerjaan siswanya ya. Jangan sekedar lihat wajah aja langsung kasih nilai gitu. Mohon diperiksa karena saya sudah kirim. Ini Pak Nyoman Suarse. Terima kasih. Kemudian saya buka tahap-tahapannya. Jadi saya kasih nilai di sini. Nih, saya kasih nilai. Nih, woi di kelas ini kira-kira Pak, di sekolah kira-kira ini Pak Wayan, Pak Nyoman Suarse, saya kasih nilai 95, 90, 95 saya kasih. Nah, kemudian saya kembalikan. Hasil pekerjaan siswa. Selanjutnya, setelah dikembalikan, kita kembali lagi ke awal. Nah, ini ada 3 tahapan nih. Urutkan berdasarkan status, diserahkan, ditugaskan, atau berdasarkan nama depan. Ya akan berbeda dia. Ini berdasarkan abjad ini. Dari A, B, C, sampai Y. Kalau berdasarkan status, ada yang sudah diberikan, atau ada yang sudah mengumpul. Ini 3 orang sudah mengumpul. Ini sisanya sudah menerima tapi belum mengirim tugas gitu. Ini berdasarkan status. Tahap selanjutnya setelah itu mungkin kita bisa melihat langsung nilai, mengekspor nilai. Setelah nilai-nilai ini diberikan oleh Bapak Ibu sekalian, kemudian kita akan perlu data ini untuk mengekspor. Jadi tidak perlu klik ulang lagi. Jadi tinggal diekspor sekarang.
atau boleh dibilang namanya di convert menjadi Excel gitu. Nah, sudah cukup segitu dulu. Mungkin tadi satu ini saya kasih nilai dulu, saya kembalikan. Nah, kemudian kita akan convert. Caranya masih di menu saya nilai. Ini ceritanya nanti sudah semua diberikan nilai. Kemudian caranya cari roda gerigi ini untuk mengconvert roda gerigi di bawah profile ini. Klik ini. Kemudian salin semua nilai ke Google Spreadsheet atau nilai yang ini saja, boleh download nilai yang ini saja. Klik. Nah, ini sudah terdownload ini. Ini sudah terdownload filenya. Nah, ini Bapak Ibu nggak kelihatan. Kalau gitu saya salin semua ke Google Spreadsheet biar Bapak Ibu melihat. Masih loading, ini proses download nilai. Nah, ini di Google Spreadsheet masih dalam bentuk online ya. Artinya ini masih online Google Spreadsheet. Ini sudah ada muncul. Nama-nama siswa sudah ada. Kemudian yang dinilai sudah ada. Ini yang dinilai sudah ada beberapa. Muncul nilainya. Gitu. Sampai ke bawah. Nah, ini sudah muncul nilai-nilainya. Ini baru satu tugas Bapak Ibu, yaitu tugas garnish. Apabila ada tugas lagi, di sini akan muncul di kolom-kolom selanjutnya ini. Memanjang dia. Jadi Bapak Ibu tidak perlu lagi menulis manual, tinggal ini saja di-download. Caranya mendownload di Google Spreadsheet ini tinggal klik file, kemudian download. Download dalam bentuk Excel. Klik download Excel, langsung otomatis dalam bentuk Excel dia nanti. Nilainya sudah tersusun rapi gitu. Nah, ini enaknya Google Classroom. Selanjutnya, setelah membuka file nilai, sekarang saya akan memperlihatkan file-file atau folder tersebut di mana tersimpan. Kita ketahui bahwa Google ini semua dokumen itu semua tersimpan di Google Drive. Bapak Ibu punya Gmail, otomatis punya Google Drive. Nah, kita lihat di mana dokumen itu tersimpan. Oke, ini sudah. Kita melihat. Nah, kita lihat lagi. Tugas kelas. Nah, cara melihat folder atau file-file siswa yang sudah dikirim tadi, ada yang sudah mengirim tugas tadi, kita ingin melihat foldernya atau filenya gitu. Kita lihat. Bapak Ibu mungkin ada yang ingin bertanya, nanti sampai dibuka sesi bertanya jawab, bisa langsung ketik di kolom chat, boleh. Di kolom chat sampai nanti di akhir sesi ini kita akan ada tanya jawab. Cara melihat folder tugas tersebut, klik tugas kelas, kemudian ada folder drive kelas. Nah, ini yang diklik. Klik folder drive, kita akan diarahkan ke Google Drive khusus Classroom ini. Nah, caranya tadi tugas kelas, kemudian folder, klik foldernya. Sambil menunggu, wah ini Google Drive saya sudah mau habis ini. Oh, sudah dikasih warning ini. Nah, ini tugas garnish. Nah, ini yang sudah saya share tadi. Berupa PowerPoint, berupa bahan ajar. Disinilah file itu tersimpan. Di sini file itu tersimpan. Kemudian file tugas siswa ada di sini. Berdasarkan folder garnish. Berdasarkan folder tugas.
Saya klik ini, tugas garnis. Nah, inilah tugas-tugas, file-file tugas yang dikirim oleh siswa. Bu Loh Eka Sawitri mengumpulkan tugas, Pak Nyaman Suharso mengumpulkan tugas, Pak Made Gunarto dalam bentuk dokumen, tidak dalam bentuk foto, tugas juga. Gitu. Boleh. Nah, itu cara melihat. Nanti tinggal di-download. Tinggal Bapak Ibu tinggal klik tugas garnis, download. Nah, jadi semua terdownload file-file itu. Jadi kalau ada permintaan dari kepala sekolah atau pengawas, bukti mengajar, nah, tinggal ini di-download. Bukti portofolio siswa, boleh dibilang lah. Bukti-bukti portofolio siswa, tugas-tugas siswa. Klik download, bisa terdownload. Demikian untuk melihat tugas. Mengekspor nilai sudah, melihat tugas, memberikan nilai sudah, membuat tugas sudah. Selanjutnya, membuat kuis. Mudah-mudahan masih ini nyambung sinyalnya, suaranya. Selanjutnya kita akan membuat kuis. Caranya, klik tugas kelas, klik buat. Tadi semua sudah kita gunakan, tugas, pertanyaan sudah, materi, topik sudah. Yang belum adalah tugas kuis. Ini yang membedakan dari yang tadi. Tugas kuis. Klik tugas kuis. Nah, tugas kuis ini akan ada tautan otomatis berupa Google Formulir. Mungkin Bapak Ibu sudah di sesi sebelumnya mendapat materi Google Formulir. Tinggal klik di sini misalnya, tugas ini, kuis ini biasanya saya gunakan untuk ulangan misalnya. Penilaian harian garnis. Petunjuknya, kerjakan secara mandiri, itu misalnya. Boleh apa saja. Lengkapi identitas dengan benar. Kemudian klik blank quiz ini, diklik. Akan tertaut dengan Google Formulir. Sini tinggal judulnya. Judul penilaian garnis. Atau bahasa umumnya ulangan harian garnis gitu. Kemudian ini nama. Kalau dalam bentuk poin langsung ada di sini, kunci jawaban sudah ada. Kemudian kita tambah lagi kelas, tambah lagi nomor absen. Kalau Bapak Ibu ingin isi token security, misalnya di sini isi token. Nah, token ini akan bentuk validasi angka, klik di sini sama dengan 2020 gitu misalnya tokennya. Apabila siswa memasukkan 2020, dia masuk ke section selanjutnya. Ini wajib diisi, artinya wajib ini dilalui. Bisa ke menuju section selanjutnya. Di teks kesalahan ini bisa diisi apa? Mohon maaf, token yang Anda masukkan salah. Nah, gitu misalnya. Kalau dia selain 2020 ini. Kemudian setelah itu klik section, tambahkan bagian. Bagian ini artinya membagi bagian 1, bagian 2. Bagian 1 itu terdiri dari, ini namanya saya buat jawaban singkat. Kemudian kelasnya jawaban singkat. Nah, di bagian kedua baru soal. Ya, mungkin Bapak Ibu sudah diberikan kemarin, jadi tidak terlalu di sini saya ini kan. Kalau soal mungkin kalau sudah pernah buat soal, tinggal klik ini import pertanyaan. Nah, bisa dari soal-soal garnis. Nah, ini saya sudah punya soal ulangan ujian garnis, saya klik. Muncul di sini semua soal yang sudah pernah saya buat. Maka bukan itu, saya ulang lagi. Kuis garnis. Nah, ini. Jadi soal yang sudah pernah dibuat tinggal diimport. Di bagian soal tinggal klik semuanya. Nah, import. Beres. Ya, jadi semua soal sudah
masuk ke sini. Semua soal sudah ada di sini. Ini saya pakai ulangan harian judulnya, ulangan harian. Nah, poinnya sudah 100. Nah, ini mungkin di bagian soal kuis sudah disampaikan kemarin. Jadi saya tidak terlalu detail di sini. Selanjutnya tinggal lihat kelas kita. Ini tinggal di close saja. Refresh, kemudian ini di refresh juga. Nah, ini masih di luar dia, tidak masuk ke sini, tidak masuk ke garnish. Padahal ini tentang garnish. Bapak Ibu bisa ini di drag saja ke sini, klik tahan, masukkan dia ke topik garnish. Ya. Nah, ini masih draft karena belum saya bagikan. Jadi di dalam garnish ini Bapak Ibu bisa buat bahan ajar, PowerPoint, video, tugas sebagai latihan soal dan ulangan. Klik penilaian hariannya. Edit tugas. Nah, dia sudah ada ulangan harian ini. Kita batasi kapan. Waktunya kita batasi, boleh. Kemudian tinggal kirim tugaskan. Halo, apakah masih ini? Apakah bisa diterima suara saya? Mudah-mudahan masih nyambung. Iya, masih jelas saja. Ya. Nah, begitu kira-kira Bapak Ibu yang tentang membuat soal ulangan, tentang pengelolaan ulangannya. Jadi ada tugas. Nah, untuk melihat nilai tinggal klik di form nilai. Di form nilai seperti ini. Penilaian harian, belum ada yang mengisi. Kemudian tugas. Nah, kalau banyak ada tugas nanti akan berderet di sebelah kanan di sini akan berderet. Ya, demikian Bapak Ibu untuk pengelolaannya. Kalau di media forum ini Bapak Ibu bisa menyapa siswa. Selamat pagi. Bagaimana kabar? Itu misalnya. Boleh apa saja disapa. Atau Bapak Ibu ingin memberikan forum diskusi. Bagaimana cara membuat garnish dari buah lobak? Apa saja kreasi yang bisa dibuat? Gitu misalnya. Boleh. Artinya di wall ini pakai dinding untuk diskusi. Boleh. Di forum. Kemudian membuat kelas sudah, bagi kode, topik, bahan sudah, video sudah, absensi, tugas, kuis, memberikan nilai sudah, melihat tugas sudah, mengekspor tugas sudah. Nah, demikian kira-kira cara pengelolaan, mengelola Google Classroom. Kalau tema yang di depan ini bisa Bapak Ibu ganti. Klik pilih tema, misalnya Bapak Ibu guru olahraga gitu, bisa sport temanya. Bisa diambil di sini, sesuaikan. Boleh. Nah, dia akan berubah temanya. Upload foto boleh. Misalnya Bapak Ibu punya foto bersama dengan temannya, dengan siswanya, foto bersama boleh dijadikan tema di depan. Dijadikan header di kelas masing-masing. Nah, itu mungkin yang bisa saya sharing kepada Bapak Ibu pada pagi hari ini. Mungkin mohon maaf ada kendala jaringan, lambat begitu. Jadi mohon permaklumannya. Demikian yang bisa saya paparkan pada pagi hari ini. Mungkin kita akan isi dengan sesi diskusi. Waktu saya kembalikan kepada Ibu Moderator, Ibu Nengasari. Silakan Bu. Oke. Terima kasih Pak Putu paparannya tadi. Jadi masih ada waktu untuk Bapak dan Ibu peserta diklat kalau mau
sharing atau bertanya terkait paparan Bapak narasumber tadi. Dan saya lihat tadi di awal ada Bu Made Suartini yang menaikkan tangan. Mungkin Bu Made masih ada di ruangan dan mau bertanya, silahkan dulu sebelum yang lainnya. Swastiastu Bu Made, jadi bisa di-mute sendiri ya untuk mic-nya. Bisa Halo? unmute sendiri Bapak Ibu yang ingin bertanya atau boleh raise hand. Ya. Silakan Bapak dan Ibu. Untuk Bu Made Suartini, bagaimana Bu Made? Bu Made Suartini Di pertengahan. jaringannya terganggu Bu. Oh ya. Atau yang lain. Silakan Bapak dan Ibu dibuka kesempatan. Karena di chat saya lihat belum ada tulisan, silakan teman-teman di sana sudah di-share link untuk absensinya. Nah, ini Ya. Pak Fajar Surya Karisma. Made Fajar Surya. Ya. Raise hand. Silakan Pak Made. Pak Made Fajar. Hidupkan. Oke. Pak Made Fajar. Swastiastu. Ini dihidupkan Pak Made. Halo. Ini sudah ada suara kedengaran. Ada tanda-tanda. Swastiastu, Pak Made Fajar. Sudah jelas mungkin, tinggal nanti dicoba dipraktekkan gitu. Nah, atau karena tidak ada? Tadi sudah, Mungkin karena sudah jelas ya. tinggal dipraktekkan dulu nanti. Jelasnya. Halo. Oke, Pak Made Ya, Fajar. ini silakan. Mungkin biar ada Oke. diskusi. Halo, terima kasih kesempatannya Bapak. Nah, ini tadi untuk Kenalkan diri Dimon Pak Made. Classroom-nya. Oh, nggih, ampura. Yang Made Fajar Surya Karisma, tempat tugas ring SD Negeri 4 Sidemen, Mbak. Nah, nggih. Niki yang ingin tiang tanyakan mungkin tentang kelas 1 baru nanti niki, Pak. Niki Google Classroom kan kalau untuk anak SMP, SMK yang sudah terbiasa menggunakan gadget, mungkin lebih mudah untuk mengoperasikannya. Tetapi mungkin yang akan menjadi kendala nanti, mungkin yang kelas 1 baru, yang mengenal gadget mungkin hanya game saja. Apakah ada solusi atau saran dari Bapak? Iya. Saran dari Bapak narasumber, bagaimana cara nanti, kebetulan saya guru olahraga, jadi mungkin lebih sulit nanti menjelaskan materi olahraga kepada kelas 1 baru itu nanti. Ya, mohon sarannya itu Pak untuk menyelesaikan permasalahan. Suksema. Terima kasih. Dengan Pak Made nih, Nah, kalau kelas 1 apalagi baca tulis ya, belajar baca tulis itu agak memang susah, tapi bisa disiasati dengan orang tuanya yang dimasukkan ke classroom. Karena sekarang orang tua menjadi guru di rumah gitu. Orang tuanya yang dimasukkan ke classroom, kemudian materinya di-share, mungkin materi membacanya, mendiktenya, di-share di Google Classroom. Belajar pakai Siso, Pak. Iya. Oh, Siso, nggih. Kemudian juga yang kedua, Bapak Ibu guru bisa membuat pembelajaran kelas 1 itu. Dipraktekkan videonya, kemudian di-share lagi di Google Classroom. Jadi orang tuanya yang memperlihatkan kepada anaknya. Orang tuanya sebagai penyambungnya gitu. Bapak Ibu buat videonya sendiri, misalnya olahraga seperti apa, gerak tangan, gerak tubuh, kemudian di-upload ke YouTube, linknya itu dicari, di-share di Google Classroom. Itu. Nah, kebetulan saya juga punya anak masih kecil, TK gitu, sekarang mau ke SD. Kalau TK di Denpasar, ini modelnya setiap 1 minggu, tapi swasta ini TK-nya, setiap 1 minggu
di orang tua mengambil forum lembaran-lembaran tugas. Jadi tugas mewarnai, menggambar itu dibuat dalam satu map semuanya dalam 1 minggu. Setiap minggu orang tua dijadwalkan ngambil ke sekolah. Itu strategi sekolahnya. Jadi tugas yang sudah dikerjakan selama 1 minggu diserahkan ke guru, kemudian ambil lagi tugas yang diberikan tugas baru untuk minggu berikutnya, begitu. Setiap minggu dengan tetap mempertahankan protokol kesehatan. Nah, itu bisa strateginya. Ketemu langsung dengan orang tua, tapi dengan tetap protokol kesehatan. Atau menggunakan daring seperti ini, Google Classroom. Bisa digunakan. Mungkin itu Pak yang bisa saya sampaikan. Tapi tetap WA Group itu yang paling familiar ya. Lebih langsung ke pusat sasaran gitu. Kalau WA Google Group Classroom itu kan sebagai manajemen untuk mengelola kelas lebih. Mengelola kelasnya. Ya, mengelola kelas, mengkoleksi tugas. Mungkin itu Pak Mati. Mungkin ada lagi teman-teman ingin. Terima kasih. Bapak dan Ibu, masih ada peluang untuk berdiskusi dengan Bapak narasumber. Atau mungkin sudah dianggap jelas sejelas-jelasnya Pak Putu ya. Kawan-kawan dengan mencoba saja. Ibu guru hebat se-Kabupaten Karangasem. Nggih, Pak Ngakan. Ya, silakan Pak Yas. Halo Pak Ngakan. Pak Yas, silakan dilanjutkan. Ya. Halo Pak Ngakan. Oke, silakan Kak Yas, karena sudah tidak ada lagi. Oke, lanjut. Oke, terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya dalam webinar hari ini. Mungkin yang ingin saya sampaikan terakhir sebelum ditutup, aplikasi Google Classroom ini boleh dibilang sebagai media komunikasi, media mengingatkan tugas siswa karena ada notifikasi, sebagai media mengkoleksi tugas-tugas, sebagai media bukti proses pembelajaran daring. Nah, aplikasi ini tidak masalah Bapak Ibu klik kanan, klik kiri, tidak masalah. Tidak akan merusakkan device atau komputer karena ini adalah sederhana. Google Classroom ini saya yakin Bapak Ibu bisa menguasainya. Banyak ada LMS di luaran sana, sebaiknya gunakan LMS satu yang Bapak Ibu kuasai sehingga bisa memaksimalkan, bisa powerful dalam menggunakan LMS ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian, mungkin terlalu cepat, mungkin atau sinyalnya hilang. Mudah-mudahan nanti panitia bisa men-share video rekaman ini sehingga bisa ditonton step by step dari pembelajaran hari ini tentang Google Classroom. Saya akhiri dengan mengaturkan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi Om. Selamat siang. Terima kasih kepada Bapak Panitia, Bapak Ibu Panitia. Waktu saya kembalikan kepada moderator, Bu. Silakan, Bu. Inggih. Terima kasih Pak Putu. Kita beri applause dulu untuk penampilannya Pak Putu. Jadi teman-teman rasanya sudah memahami dan seperti yang disampaikan tadi, kalau ada yang kurang jelas nanti Pak Putu siap mendampingi. Bapak sudah menginspirasi kita semua terkait pembelajaran di Classroom ini. Kami ucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak. Terima kasih sudah berbagi bersama kami, menginspirasi kami semuanya. Dan nanti biar tidak tegang karena ini sudah hari ketiga Pak Putu, mungkin teman-teman sudah maksimal bekerjanya. Nanti saya yang nge-share video Pak Putu. Video
menginspirasi kita semua untuk memotivasi diri belajar sepanjang hayat. Mungkin sudah teman-teman sudah ada yang nonton di Ki Hendy. Jadi ibu dari Papua itu yang tamat S1-nya usia 69 tahun, kemudian S2 73 tahun, tamat S3 77 tahun. Wow. Jadi luar biasa. Kalau belajar sepanjang hayat. Jadi belum berusia 65 tahun. Itu Ibu Diana Patricia Hasibuan dari Papua. Iya. Memang karena sudah angkatan ketiga ini. Iya. Memang jadi guru kita harus belajar terus ya. Banyak hayatnya itu, Pak. Iya. Semua tempat kita jadikan tempat belajar. Sekali lagi Pak Putu terima kasih. Sama-sama. Bersama kami, ditunggu lagi nanti di angkatan keempat. Bapak Ngakan, nanti kami minta untuk memberikan informasi, mungkin schedule untuk besok sebelum nanti diakhiri. Bapak dan Ibu peserta diklat, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu. Luar biasa semangatnya sebagai Bapak Ibu guru dan kepala sekolah hebat yang tetap bersedia belajar di tengah-tengah pandemi COVID. Jadi kami senang bersama Bapak dan Ibu semuanya, dan berikutnya waktu akan kami serahkan kepada Pak Ngakan untuk menyampaikan beberapa hal, dan tolong diingat sebelum Bapak Ibu nanti meninggalkan ruangan ini, mohon di absensi diisi semuanya dengan ucapan terima kasih, mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Ibu Nengah Mudiani ada yang mau disampaikan nggih, naikkan tangan. Halo Bu Menengah. Oh, enggak ada suara. Jadi sekali lagi terima kasih. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan dalam mendampingi Pak Putu maupun Bapak Ibu peserta diklat. Yang akhiri kegiatan pada hari ini dengan para mesanti. Om Santi, Santi, Santi Om. Waktu sepenuhnya kami serahkan kepada Pak Ngakan. Terima kasih sekali lagi Pak Putu. Yes. Semua Bu Nengah. Semua Pak Putu Kayastika, Bapak Ibu, guru dan kepala sekolah yang mengikuti kegiatan ini. Karena paparan Pak Putu Eka sudah jelas, nanti kita lanjutkan lagi diskusinya di grup WA.